Tapi ada yang pacaran 3 tahun tapi diselingkuhin 3 kali. Waduh, pedih-pedih. Ada yang pacaran di tekong terus nikah. Waduh. Kan aku domisilinya di Medan ya. Terus di Indonesia sendiri kan hype-nya stand up comedy itu muncul di tahun 2011. Nah, aku masuknya itu di 2012 gara-gara waktu itu ada kompetisi ajang pencarian stand up comedian di Medan untuk komunitas stand up Indo Medan namanya. Nah, waktu itu ada kompetisinya. Waktu itu aku daftar, iseng-iseng daftar sama ngajak temen waktu itu. Kalau pada tahu Lolo, pernah tahu nggak sih Lolo bang? Lolo yang gemuk itu. Nah itu kita udah berteman sebelum kita stand up. Jadi itu waktu itu aku ngajakin Lolo untuk ikut kompetisi itu. Nah penyisian kita lolos sama-sama final. Nah ketika final aku kalah malah dia yang juara 2. Kan kurang ajar, aku yang ngajakin dia malah dia yang juara. Terus Lolo di 2012 awal-awal masuk itu gabung komunitas. Pokoknya dari 2012 itu setelah masuk komunitas itu kayak beberapa dapat job off air gitu. Stand up comedy tapi kenapa ngomong 15 menit tapi aku dibayar gitu. Enak juga nih, zaman dulu tuh dibayar 300, 200 tuh udah funky kan di zaman itu kan kayak waduh aku kuliah tapi dapat uang tambahan kan kayaknya wah ini oke juga nih diterusin gitu. Sampai akhirnya di 2012 akhir itu aku sempet ke Jakarta, dapat perform ke Jakarta. Waktu itu ada acara namanya Jack Print, acara stand up comedy terbesar di Indonesia dan bahkan ada komik luar negerinya juga waktu itu. Nah waktu aku perform dan tampil ada beberapa produser dari TV kayak Metro TV, kayak Kompas TV gitu-gitu kan. Di web series kali ini tuh aku berperan sebagai Kinoy. Kinoy itu orang yang susah move on sebenarnya. Dia tipikal orang yang kalau nggak ada dicari, kalau ada dibully gitu-gitu. Tapi di lingkungan teman-temannya dan Kinoy ini sebenarnya orang yang kuat secara omongan doang. Hatinya tuh lemah sebenarnya. Hatinya tuh sering sering baperan, sering sok-sok kuat padahal enggak. Nah itulah Kinoy itu. Kayaknya mantan itu kayaknya semuanya template ya. Semua laki-laki bakal bilang bahwa ingat aja nanti kau bakalan sedih ninggalin aku gitu. Padahal semua ninggalin juga seneng-seneng aja tuh, nggak ada yang sedih gitu. Laki-laki kan begitu ya. Aku termasuk sulit juga sih, move on sebenarnya sulit juga. Standar yang paling dilakukan cowok-cowok tuh kayak ya udah sih nggak apa-apa lah, udah cewek juga banyak, ikan di laut banyak gitu. Ya udah tapi jalan kemana kepikiran gitu. Dulu biasa ada ngabarin dia. Dulu pernah ada momen dimana aku putus berapa lama gitu sama pacar yang sekarang, sempat putus tuh. Dulu tuh intens luar biasa kan, WhatsApp, BBM apa semua gitu-gitu. Kita putus nih, dia nggak ada ngabarin. Sampai kebawa mimpi tau Pak. Mimpi aku, iya karena ngabarin mimpi langsung bangun-bangun lihat handphone gitu, saking sosok drama Korea gitu. Sedih kadang-kadang, susah move on juga aku orang. Aku punya mantan tidak banyak, tapi ceritanya pahit semua. Berapa kemarinnya bang? 8 ya? 8 apa? 6 sih kemarin, lupa. Nomor 8 gitu kalau nggak salah. 6. Tidak terlalu banyak. Bahkan, tapi sebenarnya itu adalah ada momen pacaran cuma 2 minggu. Ada yang pacaran cuma sebulan, tapi ada yang pacaran 3 tahun tapi diselingkuhin 3 kali. Waduh, pedih-pedih. Ada yang pacaran di tekong terus nikah. Wah, literally ditinggal nikah sih tidak, tapi setelah pacaran ditikung orang dan menikah dengan orang tersebut, ya dan nikahnya tuh karena lain hal gitu, bukan nikah karena pengen nikah aja. Aku pernah keluar rumah nggak jelas, nggak pulang kemana-mana, cuman untuk stay di rumah temanku dan nggak keluar ngapa-ngapain. Nggak ada, nonton TV, makan, terus ketawa-ketawa udah nggak jelas. Waktu itu untung ada teman juga yang lain yang waktu itu istilahnya nemenin gitu. Udah gitu aja, nggak kemana-mana, nggak ada. Cuman di rumah dia aja gitu, yang penting aku nggak mau di rumah aja. Karena mungkin di rumah banyak kenangan-kenangan. Apalagi pertanyaan-pertanyaan orang tua yang ini nggak keluar gitu, si ini mana gitu, kadang aduh mau jawab juga malas, mending keluar gitu. Sampai seminggu ada 3 hari gitu maksudnya. 3 hari sampai seminggu aku keluar nggak pulang-pulang gitu. Setengah tahun gitu.
Kalau sayang sekali ya, kalau sangat-sangat sayang kayaknya bisa setahun kayaknya. Kalau aku pribadi ya nih ya, ini secara manusiawi dan peradaban kehidupan manusia, waduh bahasanya gitu. Ini aku ngelakuin itu dan ini efektif walaupun agak lama. Blok dan hapus semua akun sosial media dan apapun yang bisa berhubungan sama dia. Kalau itu aku hapus, itu aku yakin cepat move on-nya. Kalau aku sih yang penting bisa menerima dengan segala kelebihan dan kekurangan. Terus pengertian, yang jelas humble juga. Terus sopan. Yang paling seneng sih sebenarnya aku suka sama cewek yang apa ya, keibuan gitu. Dewasa, bisa ngomong, bisa ngelonin. Bukan, maksudnya bisa merangkul gitu, bisa apa ya, bisa menenangkan ketika aku kan orangnya termasuk orang yang berapi-api, jadi butuh pasangan yang bisa menenangkan. Karena ini adalah sebuah perjalanan hidup. Menurutku setiap orang pasti memiliki perjalanan hidup ini. Nah ini yang mau kita angkat di Kapan Lagi Lupain Mantan. Jadi untuk anak muda nih ya, mungkin kalian punya cara masing-masing. Atau mungkin nanti yang kita buat bakal ngeh sama kalian. Atau kalian berpikir bahwa oh iya ini juga ya, ternyata ya bener ya. Mungkin ketika kalian galau, kalian tidak bisa berpikir jernih, maka kami di sini ada untuk membuat hari-hari anak muda yang ada di Indonesia lebih berwarna. Bagaimana bahwa sosok mantan itu adalah bukan sebuah sosok yang harus kita sesali. Bahkan cukup taruh dia satu tempat di dalam hati kalian, di ruangnya, tutupin aja. Jangan dibuang. Nanti dia bakalan mengisi satu ruang tapi nggak usah dibuka-buka. Kalian silakan jalan ke lembaran yang baru. Itu nanti bakalan ada tips-tips tentang itu di Kapan Lagi Lupain Mantan. Nah anak-anak muda tuh wajib nonton itu. Karena kita bakal ngebahas sesuatu yang sifatnya keseharian anak-anak muda sekarang.